Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kajian kali ini Ustaz Jaji sudah hadir, sahabat sekalian, mohon dipersilakan kepada Kang Ustaz Jaji, kami silahkan. Ya, izin mulai Bah ya. Siap Tad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan sahabat Dundrat. Semoga tetap sehat, panjang umur, panjang kebaikan. Dan Allah bukakan kita banyak pintu kebaikan dan Allah jaga kita dari segala keburukan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit membahas ya sesuai dengan tema belajar dari kisah Nabi Yusuf. Tentunya yang saya maksud dengan belajar dari kisah Nabi Yusuf sini adalah belajar langsung dari surah Yusuf. Ya, surah Yusuf itu adalah satu-satunya surat yang berisi tentang cerita Nabi Yusuf full gitu ya. Kalau kita bercerita tentang Nabi yang lain itu terdapat di banyak surat. Tapi kalau Nabi Yusuf ini hampir sempurna satu surat. Karena Abah tadi baca surah Yusuf, jadi ini momennya sangat pas gitu ya. Oke, pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil adalah di dalam surah Yusuf itu luar biasa. Kisah Nabi Yusuf itu ya disebutkan di dalam Al-Quran itu dimulai dengan sebuah mimpi ya. Sebuah mimpi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba." Yusuf berkata kepada bapaknya yaitu Yakub, dia bilang, "Ayah, saya melihat 11 bintang ya bersama matahari dan bulan itu bersujud kepadaku." Nah, artinya Nabi Yusuf di awal surat ini itu bermimpi gitu kan. Nah, dan nanti di akhir surah ya akan dijelaskan Nabi Yusuf juga berkata, "Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl." Ini adalah ya realisasi mimpi saya yang dulu. Nah, artinya kisah Yusuf itu diawali dengan mimpi dan diakhiri dengan terwujudnya mimpi. Jadi sebagai seorang muslim, sebagai seorang beriman, manhaj Al-Quran ya mengajarkan kita bahwa kita harus punya mimpi yang besar. Ya, ternyata takwil, realisasi dari mimpi Nabi Yusuf itu yaitu 11 bintang dan matahari beserta bulan itu bersujud kepadaku, yaitu 11 saudara-saudaranya dan ayah beserta ibunya ya ketika beliau sudah menjadi pemimpin Mesir, pada saat itu menteri ekonomi di Mesir ya, dan itu salah satu takwil ya, realisasi dari mimpi itu. Nah, itu yang pertama ya, dimulai dari mimpi dan diakhiri dengan terwujudnya sebuah mimpi gitu. Kemudian pelajaran berikutnya yang kita bisa ambil yaitu di dalam surah Yusuf ayat yang kedua. Di situ Allah berfirman, kalau mau ditampilkan juga surahnya nggak apa-apa, Bah. Misalnya surah Yusuf ayat yang kedua, sambil kita lihat ayatnya gitu kan. Nah, di dalam surah Yusuf ayat yang kedua Allah berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu berbahasa Arab agar kalian paham Al-Quran, agar kalian paham syariah ini, agar kalian paham Islam ini. Artinya di ayat ini, di surah Yusuf ini, ada pelajaran bahwa kita tidak akan memahami Al-Quran dengan utuh kalau kita tidak bisa bahasa Al-Quran. Itu yang pertama. Kita juga tidak bisa memahami Islam, memahami syariah ini kalau kita tidak bisa bahasa Islam itu sendiri, bahasa syariah itu, yaitu bahasa Arab tentunya. Jadi jangan bermimpi
jadi ustadz yang besar, yang luas ilmunya, ulama, tapi kalau dia tidak bisa bahasa Al-Quran atau tidak bisa bahasa Arab. Karena terjemahan itu berbeda dengan bahasa asli, gitu kan. Nah, jadi bisa saja diterjemahkan berbeda daripada makna yang sebenarnya terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala itu tidak salah memilih bahasa untuk menggunakan bahasa Al-Quran. Nah, sudah diteliti ternyata bahasa Arab itu memiliki kosakata itu lebih dari 12 juta. Ya, bahasa Arab itu memiliki kosakata lebih dari 12 juta gitu ya, bayangin aja. Ya. Kemudian di urutan yang kedua itu ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu punya kosakata sekitar 600.000. Sedangkan bahasa Prancis itu memiliki kosakata 150.000. Sedangkan bahasa Rusia itu kosakatanya sekitar 130.000. Artinya Allah SWT itu tidak salah memilih bahasa Arab itu sebagai bahasa Al-Quran karena memang sudah tepat. Dan kita tidak bisa memahami syariat ini kalau kita tidak bisa bahasa Al-Quran. Oke, itu poinnya ya. Kemudian pelajaran berikutnya di dalam surah Yusuf ini, Abah bisa lihat di ayat yang ke ini, Bah. Ayat yang ke-5, Bah. Ayat yang ke-5. Nah, ayat yang ke-5 di situ dibilang, Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Oke, bisa dilihat. Dia ayahnya Yakub berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Nah, jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya mengisyaratkan kepada kita bahwa hifzu wa kitmanu al-asrar, untuk menjaga rahasia. Ya, untuk menjaga rahasia, untuk menjaga cita-cita besar kita, sebaiknya itu jangan terlalu mudah untuk di-share gitu kan. Jangan terlalu mudah untuk di-publish gitu. Itu bukan konsumsi umum gitu ya. Jadi sebaiknya kalau kita punya cita-cita besar, mimpi yang besar, itu tidak semua orang harus kita ceritakan mimpi kita. Karena kenapa? Karena bisa saja nanti terjadi hasad, iri di sini. Coba kita bayangin ya, Nabi Yusuf itu ayahnya adalah seorang nabi, Nabi Yakub alaihissalam. Dan anak-anaknya, saudara-saudara Nabi Yusuf itu kan anak nabi ya. Jadi kalau kita bilang bahwa pasti dia dapat tarbiyah yang luar biasa dari ayahnya seorang nabi kan. Tapi di sini juga meskipun mereka itu anak nabi ya, tetap ya Allah memerintahkan jaga rahasia. Ya, jaga mimpi-mimpi besarmu, jangan sampai kamu ceritakan nanti mereka akan membuat makar begitu. Nah, jadi anak nabi saja itu tidak menjamin bahwa mereka tidak akan hasad. Apalagi kita yang bukan anak siapa-siapa kan, anak umat manusia lah. Nah, gitu. Artinya lebih berpotensi lagi teman kita, sahabat kita, keluarga kita itu mungkin akan terjadi hasad, iri, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi jangan semua dipublish ya. Tidak seperti di zaman media sosial sekarang, lagi makan bala-bala, seluruh dunia tahu gitu. Lagi ngapain seluruh dunia tahu kan. Enggak seharusnya seperti itu gitu kan. Ya. Nah, itu poinnya dari surah Yusuf. Kemudian berikutnya al-musawah fit ta'amul ma'al abna wal ikhwa. Nah, jadi pelajaran berikutnya Abah bisa lihat di dalam surah Yusuf juga, itu di ayat yang di ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9, Mbak. Nah, bisa dilihat situ, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Nah, di sini ada pelajaran
yaitu berlaku adil, ya, berlaku adil kepada anak-anak, bagi orang tua, dan kepada saudara-saudara. Nah, jadi kita sebagai orang tua yang sudah diberikan rezeki berupa anak keturunan, itu harus al-musawah. Al-musawah itu kita berikan perhatian kita, kita berikan kasih sayang kita. Sebaiknya itu tidak terlalu ditonjolkan kepada anak-anak yang lain, gitu kan? Misalnya kita punya beberapa anak, kita memang condong kepada salah satu anak kita, tapi jangan sampai itu terlalu kelihatan. Nah, seperti di sini kisah Nabi Yakub, beliau memiliki banyak anak, ya, dari beberapa istri. Nah, Nabi Yakub alaihissalam itu sangat mencintai Nabi Yusuf, dan itu sangat kelihatan sekali, ya, sehingga ini menimbulkan rasa cemburu lah, ya, dari saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain. Sampai-sampai ya pada akhirnya dia bilang bunuh Yusuf, gitu. Ya, Yusuf itu diperintahkan untuk dibunuh kepada sahabat-sahabat yang lain, karena supaya perhatian ayahnya itu tidak hanya tertumpu pada Yusuf. Nah, ini pentingnya sebagai orang tua, kedua orang tua itu sebaiknya perlakuan adil kepada anak-anak, ya, rasa cinta itu sebaiknya diperlihatkan itu sama rata, ya. Adapun kalau kita condong kepada salah satu di antara mereka, itu jangan terlalu kelihatan. Karena memang manusia itu ada sifat kesananya, gitu ya. Jadi dari semua anaknya mungkin ada yang lebih condong satu di antara mereka. Nah, itu pelajarannya. Kemudian pelajaran berikutnya, al-kadhibu mahma kanat yukhfa sayukshaf yaumamma. Jadi pelajaran berikutnya, kebohongan itu pasti akan terungkap suatu saat, ya, dan kejujuran itu akan mencari jalannya, ya, untuk terungkap. Ini bisa dilihat di surah Yusuf halaman berikutnya, itu dari halaman ayat 18, ayat 18. Bisa dilihat ayat 18. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dan dia, Yakub, berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Nah, sebenarnya ini kan ketika saudara-saudara Yusuf itu tidak menjadi membunuh Yusuf, kan pada akhirnya mereka sepakat bahwa Nabi Yusuf itu harus dibuang ke dalam sumur, kan. Nah, dari situ mereka mulai membuat kebohongan, kan. Nah, kebohongan mereka yaitu pertama mereka datang di malam hari. Mereka pulang dari mengembala itu kan ba'da isya kalau di ayatnya ini. Nah, setelah itu mereka memikirkan caranya bagaimana cara supaya bapak itu percaya sama kita. Akhirnya dia cerita bahwa Nabi Yusuf itu dimakan serigala, sebagai buktinya bahwa ini loh pakaiannya sudah berlumuran darah. Nah, artinya kebohongan itu pasti suatu saat akan terungkap, gitu kan. Terungkap bagaimanapun dia disembunyikan. Nah, seperti saudara Nabi Yusuf ini kan menyembunyikan kebohongannya, ya. Dia berusaha menyembunyikan kebohongannya, tapi itu suatu saat dia akan terungkap, karena kejujuran itu pasti mencari jalannya supaya kejujuran itu selalu menang di atas kebohongan, seperti itu, ya. Kalau sekarang misalnya kita sebagai pedagang, sebagai pengusaha, kita misalnya, ya, misalnya dari produk kita ada sesuatu yang kita sembunyikan, kita tidak jujur dalam bisnis, mungkin sekarang nggak ketahuan, ya, tapi mungkin suatu saat itu pasti akan ketahuan, seperti berbohongnya saudara-saudara Nabi Yusuf ini, yang pada akhirnya itu akan ketahuan bahwa mereka itu berbohong. Nah, seperti itu, ya.
Nah, jadi pelajaran yang pentingnya seperti itu, ya. Kebohongan itu pasti akan terungkap bagaimanapun dia disembunyikan karena kejujuran itu pasti mencari jalannya agar bisa terwujud gitu. Nah, kemudian pelajaran berikutnya, kita bisa lihat dari surah Yusuf itu di ayat yang ke-24, Ayat yang ke-24. Bisa dilihat ayat yang ke-24. Oke, di situ ada walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Dan sekiranya tidak melihat ada tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan dari keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba yang terpilih di situ. Jadi teman-teman, bagi seorang muslim ya itu tidak ada yang bisa terhindar, tidak ada yang bisa terhindar dari fitnah ya. Fitnah itu akan selalu ada ya, baik bagi orang biasa atau sekelas nabi pun begitu. Tapi di sini Allah menggarisbawahi, di situ ada innahu min ibadinal mukhlasin. Kenapa Nabi Yusuf itu selamat dari fitnah Zulaikha? Yang dimaksud dengan wanita di sana ada Zulaikha ya. Bayangin, istri dari pejabat tinggi negara yang ingin menggoda Nabi Yusuf. Tapi Allah menyelamatkannya. Intinya di ayat ini kenapa Allah menyelamatkan Nabi Yusuf itu karena dijelaskan sini innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Nabi Yusuf itu adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang ikhlas. Ikhlas dalam berdakwah, ya, bersabar dalam berdakwah, ya, seperti itu. Jadi nanti orang yang selamat dari fitnah, baik fitnah dunia, fitnah harta, fitnah wanita atau fitnah yang lain, itu salah satu cirinya mereka adalah orang yang ikhlas. Orang ikhlas yang ketika berdakwah. Nah, orang yang ikhlas berdakwah itu mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan pun sendiri sudah berikrar mereka tidak bisa mengganggu, ya, mereka tidak bisa mengganggu orang-orang yang tulus, ikhlas seperti itu. Dan ternyata ikhlas itu kan bukan hanya milik ustadz ya atau tokoh agama, bukan. Ikhlas itu kan ya justru berbahaya gitu kalau kadang-kadang ustadz itu lebih berpotensi untuk tidak ikhlas gitu kan. Seperti itu gitu. Jadi ketika seorang itu berdakwah ikhlas atau melakukan kebaikan dengan ikhlas, nah syaitan itu tidak bisa mengalahkannya, atau syaitan itu tidak bisa menjerumuskannya, karena itu tadi Allah itu wakil, Allah itu menolong orang-orang yang ikhlas dalam berdakwah. Nah seperti itu ya, ini kisahnya begitu. Kemudian di dalam surah ini, di dalam surah Yusuf ayat berikutnya kita bisa lihat itu di halaman berikutnya ayat 36, 36. Nah, di situ ada qala rabbis sijnu. Oke, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Ini dakwah itu, ini kan dakwah Nabi Yusuf ketika masuk di penjara. Jadi sebaiknya dakwah itu dilakukan dalam keadaan senang dan susah, di tempat yang baik ataupun di tempat yang sederhana mungkin. Jadi dakwah itu tidak mengenal kasta, sebenarnya tidak mengenal tempat. Kalau jiwanya sudah menjadi pendakwah, meskipun hal-hal sederhana yang disampaikan, dimanapun tempatnya dakwah itu akan selalu jalan. Nah, Nabi Yusuf itu melakukan itu. Ketika beliau berada di istana, beliau tetap berdakwah. Dan ketika beliau pun berada di dalam penjara, beliau tetap berdakwah. Ya, begitulah seorang yang ketika mau menyebarkan kebaikan. Jadi dia nggak tebang pilih gitu ya. Jadi nanti kalau saya berdakwah itu
kalau misalnya berada di tempat-tempat yang wah gitu kan ya, di hotel, di mana, di gedung gitu. Tapi giliran dakwah ke pelosok atau ke ini, dia nggak mau gitu. Karena mungkin tidak ada ininya, materinya di sana kan. Nah, seperti itu. Jadi bagi seorang mukmin, beriman, itu dakwah itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, teman-teman. Jadi jangan tebang pilih. Ya berdakwah hanya untuk orang-orang kaya, misalnya orang-orang yang kastanya biasa saja tidak didakwahi, ya, atau berdakwah di tempat yang wah, di tempat yang ber-AC, sementara yang biasa saja tidak disamperin gitu. Nah, ini poinnya gitu kan. Kemudian pelajaran berikutnya, Bah, bisa dilihat di surah Yusuf juga di ayat yang ini. Tadi yang Abah baca itu loh ayatnya. Wa ma ubarri'u nafsi itu. Wa ma ubarri'u nafsi, Bah. Yang Abah tadi baca itu ayat 53. 53 ya maksudnya. Ya, 53. Ayat 53 itu. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sungguh Tuhanku Maha Pengampun. Nah, poin daripada ayat ini, teman-teman, yaitu ahamiyatu tabri'atin nafsi minat tuhmah. Nah, jadi penting, ya, penting itu membersihkan nama dari fitnah, teman-teman. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kan Nabi Yusuf masuk penjara itu kan bukan karena salah Nabi Yusuf ya, karena kesalahan wanita pejabat sebenarnya, yaitu Zulaikha yang ingin berbuat tidak baik kepada Nabi Yusuf seperti itu kan. Nah, untuk supaya kesalahannya itu tertutupi, maka Zulaikha memerintahkan suaminya supaya Yusuf dipenjarakan. Tapi pada dasarnya Nabi Yusuf itu nggak salah sebenarnya, ya. Nah, ketika Nabi Yusuf itu berhasil menerjemahkan mimpi dari raja itu, dari Raja Mesir pada saat itu, kan beliau ingin dibebaskan ya. Tapi Nabi Yusuf bilang jangan dulu. Saya ingin Anda membersihkan nama baik saya dulu. Wah, jadi Nabi Yusuf itu di sini meminta kepada raja supaya nama baiknya itu dibersihkan dulu. Dengan cara bagaimana? Akhirnya dia raja itu mengumpulkan lagi wanita-wanita bangsawan yang pernah diundang sama Zulaikha waktu ke rumahnya itu, mengatakan apakah Yusuf pernah melakukan perbuatan buruk. Mereka bilang tidak. Jadi penting itu membersihkan nama, ya, penting membersihkan nama dari tuhmah, dari tuduhan yang tidak, ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan perbuatan itu, ya kita penting membela diri gitu, supaya kita tidak tertuduh hal-hal yang buruk seperti itu. Ya kalau kita jujur itu hak kita, tapi kalau kita memang melakukan itu, ya saya kira itu tidak jujur namanya. Jadi di ayat ini maksudnya penting itu membersihkan nama baik di tengah masyarakat kalau memang kita tidak melakukan perbuatan buruk itu. Oke, terakhir ya. Terakhir mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Yusuf, sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Apa bisa lihat Bah di sini di ayat ini, di ayat 86 Bah. 86. Nah, ini pelajaran yang paling saya suka dari kisah Nabi Yusuf di sini. Bisa teman-teman lihat ayat 86 itu. Dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.
Nah, ada pelajaran penting di sini, teman-teman, yang luar biasa. Saya suka sekali membahas tentang ini. Pelajarannya adalah hati kita itu Allah ciptakan, ya. Allah ciptakan hati kita itu hanya cukup untuk satu cinta, teman-teman. Allah ciptakan hati kita ini cukup hanya satu cinta. Ya, cukup hanya satu, yaitu untuk Allah saja. Ya. Jadi Allah sengaja menciptakan hati kita itu ya hanya untuknya saja, untuk Allah saja dan cinta Allah saja. Ya. Siapa yang berani memasukkan selain Allah di dalam hatinya, pasti Allah cemburu darinya. Ya. Siapa yang berani memasukkan sesuatu selain dari Allah di dalam hatinya, Allah akan cemburu kepadanya. Nah, dan siapa saja yang mencintai sesuatu selain daripada Allah di dalam hatinya, pasti Allah akan mengujinya dengan sesuatu yang dia cintai selain Allah itu. Ya, sampai hati itu kembali cintanya murni kepada Allah. Nah, sekarang begini pelajarannya, teman-teman. Dari kisah Nabi Yusuf ini. Teman-teman tahu tidak? Berapa lama Nabi Yusuf itu berpisah dengan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Nah, kalau kita lihat ada pendapat yang lebih condong, ya, itu perpisahan Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub itu selama 80 tahun, teman-teman. Sampai-sampai di surah Yusuf itu keadaannya ya dari Nabi Yusuf kecil sampai Nabi Yusuf sudah menjadi menteri, menjadi pembesar negeri gitu kan. Nah, itu 80 tahun masanya. Sampai-sampai di ayat ini diceritakan ya saking sedihnya Nabi Yakub alaihissalam itu sampai mata beliau itu buta gitu ya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini, teman-teman? Nah, oke, seperti ini. Ketika ya Nabi Yakub alaihissalam itu mencintai anaknya Nabi Yusuf alaihissalam, itu kan kelihatan dari kecil ya. Nah, cintanya ini sampai melebihi level manusia gitu. Sangat cinta. Akhirnya Allah ingin menguji Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Karena ada cinta yang besar di dalam hatinya yang Allah cemburu dari cinta Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya apa? Nah, Allah uji dengan kehilangan Nabi Yusuf. Nah, selama berapa lama? Selama 80 tahun. Nah, sebenarnya ya kalau versi ininya Allah itu ingin mempertemukan Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub ketika ya Nabi Yakub itu sudah memasrahkan cintanya hanya kepada Allah. Coba lihat ayat ini. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku mengadukan kesusahanku, kesedihanku hanya kepada Allah. Nah, ketika Nabi Yakub alaihissalam mengakui hatiku hanya untukmu ya Allah, cintaku hanya untukmu ya Allah, maka pada saat itu Allah mengembalikan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Jadi ketika Nabi Yakub alaihissalam cintanya terlalu berlebihan kepada makhluk, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, Allah menguji dengan kehilangan Nabi Yusuf. Nah, tetapi ketika hati Nabi Yakub alaihissalam memurnikan cintanya hanya kepada Allah, ya Allah kembalikan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itu pelajaran yang pertama ya, teman-teman ya. Pasti Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang kita cintai selain dari Allah. Ya, nanti kita lebih luas lagi. Yang kedua, kisahnya Zulaikha di ayat ini, teman-teman. Jadi Zulaikha itu, Zulaikha ya, kalau kita biasa sebut Zulaikha. Tapi kalau dalam versi Arabnya disebut Zulaikha. Jadi gini, ketika suami Zulaikha meninggal dunia, itu kan Zulaikha itu kan menjanda ya, menjanda. Nah, ternyata Zulaikha itu sangat mencintai Nabi Yusuf itu semenjak Nabi Yusuf ada di rumahnya kan, sampai Zulaikha itu sudah tua. Nah, artinya dia itu mengejar cinta Yusuf, hatinya itu condong kepada Yusuf.
Sampai-sampai Zulaikha itu buta, teman-teman. Buta, sudah tua, siapa sih yang mau gitu kan? Orang sudah tua, sudah buta gitu, mengejar cinta Yusuf. Sampai itu cintanya itu berlebihan. Sampai Yusuf itu jalan berapa kilometer, itu dia sudah tahu bahwa Yusuf akan lewat di tempat ini. Atau Yusuf pernah lewat di tempat ini. Saking cintanya. Tapi dia, Zulaikha itu capek mengejar cinta Yusuf kan. Akhirnya dia mengadu, dia bilang, siapa Tuhan Nabi Yusuf? Saya mau mengadu kepadanya. Nah, akhirnya ketika dia melepaskan cintanya kepada Yusuf, dia kembali ke cintanya kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Allah ya memberikan Yusufnya pada akhir ceritanya itu, salah satu mukjizat Nabi Yusuf itu kan bisa mengembalikan Zulaikha yang tadinya tua menjadi muda seperti sedia kala, seperti umur belasan tahun, ya, dan pada akhirnya menikah dengan Zulaikha. Nah, itu maksudnya ya. Ketika Zulaikha mengajar cinta makhluk, cinta Nabi Yusuf, dia nggak dapat cintanya. Tapi ketika dia berbalik arah mencintai Allah, murni hatinya hanya untuk Allah, akhirnya Nabi Yusuf dikasih gitu. Nah, itu maksudnya, poinnya. Nah, dan yang terakhir dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kisahnya itu teman-teman kan bayangin ya, Nabi Ibrahim kan lama baru diberikan keturunan kan, lama banget baru diberikan keturunan. Nah, ketika diberikan keturunan, nah bayangin ya, ketika diberikan keturunan, Allah perintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, ternyata teman-teman di sini ada kisah yang unik. Ya, ketika Nabi Ibrahim itu belum memiliki anak, ya, cintanya murni kan, artinya hanya untuk Allah saja. Nah, ketika diuji dengan memiliki anak, maksudnya gimana sih perasaan seorang ayah ya yang puluhan tahun belum punya anak, kemudian dikasih anak, pasti cinta banget gitu kan. Nah, Allah itu tidak mau ada cinta selain makhluk di dalam hati hambanya. Nah, di sini diuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji, kalau memang kamu benar cintamu kepadaku, wahai Ibrahim, sekarang sembelih cinta, semua cinta yang ada di dalam hatimu. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih Nabi Ismail. Untuk membuktikan bahwa apakah engkau benar mencintaiku daripada mencintai putramu gitu kan. Nah, pada akhirnya karena Nabi Ibrahim alaihissalam pasrah, ya Allah, cinta ini hanya untukmu, hati ini hanya muat untukmu saja. Nah, ketika dia totalitas cintanya hanya kepada Allah, dia mengembalikan hatinya cinta kepada Allah, akhirnya Malaikat Jibril alaihissalam datang yang membawa domba menggantikan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, itu pelajaran yang sangat penting teman-teman dalam hidup ini, pelajaran hidup kalau menurut saya. Artinya begini, Allah itu menciptakan hati kita itu hanya khusus untuknya saja. Dan Allah ciptakan cinta di dalam hati kita itu khusus hanya cintanya saja. Karena siapa saja yang memasukkan selain daripada Allah di dalam hatinya, pasti Allah akan uji dengan benda itu. Siapa saja yang mencintai selain daripada cinta Allah di dalam hatinya, Allah pasti akan mengujinya dengan cinta itu. Kalau kita cinta misalnya di dalam hati kita cinta sama harta, Allah pasti uji kita dengan harta itu. Kalau di dalam hati kita ada cinta selain Allah, misalnya cinta kepada keluarga dan anak-anak, Allah akan menguji kita dengan keluarga dan anak-anak. Apa saja teman-teman, selain Allah yang kita masukkan di dalam hati kita, Allah akan uji kita dengan sesuatu itu. Gitu. Itu poinnya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sharing dari kisah Nabi Yusuf. Kemudian bagian yang terakhir dari ini adalah jangan pernah berhenti berdoa, teman-teman. Karena Nabi Yakub alaihissalam itu semenjak kehilangan Yusuf sampai bertemu dengan Nabi Yusuf itu tidak pernah putus doa. Ya, tidak pernah putus doa. Jadi ketika kita lagi diuji oleh Allah dengan sebuah masalah, ya justru kita di sini perkuat doa, jangan kendor doanya, begitu kan? Nah, ini yang poin yang bisa saya sampaikan, teman-teman semua.
Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat ya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau berbagi kah, sharing kah, atau apa ke gitu kan? Nah, ini sudah black light. Ya, Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kajian pagi ini dari Kang Ustadz Ahmad Jaji begitu sekali banyak kita dapat ilmu ya sahabat sekalian. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat diamalkan tentunya dan kita dapat istiqomah menjalankannya. Para sahabat sekalian, silakan jika ada yang mau bertanya ataupun berdiskusi, ini persilahkan ya. Dikasih waktu 5 menit aja ya. 5 menit ya Ustaz ya. 5 menit karena ini alhamdulillah dari Sabtu ini rata-rata libur ya sahabat sekalian. Silakan sahabat sekalian yang ingin bertanya, jika tidak ada nanti kita langsung ke Kang Dani untuk menginformasikan agenda bergerak dan rundat untuk minggu nanya boleh silakan Tere. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau ini apa, gimana tips-tipsnya di saat kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau sedang diuji itu otomatis kan namanya hati ya, kita manusia diciptakan lemah seperti itu. Kadang-kadang tuh bukan pada saat putus asa, pada saat benar-benar sulit itu malah semakin hopeless gitu ya. Walaupun berdoa itu kan dengan tekanan dari permasalahan tersebut kadang seakan-akan nggak ini tidak sampai di hati gitu Ustadz. Itu kiat-kiatnya seperti apa agar kita bisa terus mengingat Allah dan bertahan dalam ujian tersebut. Nah, silakan Pak Ustadz dijawab pertanyaan dari Teh Re. Ini dari Papua nih Pak Ustadz nih, jauh. Oh, jauh banget ya. Iya, dari Papua. Bismillah, saya jawab ya. Bismillah. Jadi begini Teh Re. Jadi ada amalan ya yang kalau kita lakukan, misalnya kita akan masuk ke dalam surga kalau kita sholat tahajud 100 tahun non-stop misalnya, atau kita puasa terus ya mungkin berpuluh-puluh tahun. Nah, dengan amalan itu Allah akan meninggikan derajat kita. Tapi sebenarnya ada jalan pintas ya ketika Allah ingin meninggikan derajat kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Jalan pintas itu adalah ujian. Ya, maksudnya gini. Di dalam hadis dikatakan bahwa jika Allah mencintai seorang hambanya, pasti Allah akan mengujinya. Ya. Jadi salah satu bahwa ciri Allah mencintai seorang hambanya itu pasti diuji. Ya, pasti diuji. Jadi kita lihat ya, orang beriman itu semakin level keimanannya tinggi, bahkan sekelas Nabi, pasti ujiannya akan lebih besar. Jadi sebenarnya dengan cara Allah menguji kita itu adalah jalan pintas. Allah ingin menggugurkan dosa kita, Allah akan meninggikan derajat kita. Jadi bahkan ya para ulama itu ada yang dia mengatakan bahwa kalau dalam sebulan ya dia itu tidak diuji dengan sakit atau dengan yang lain, malah dia khawatir dengan dirinya. Jangan-jangan Allah tidak cinta sama saya sehingga Allah tidak menguji saya gitu. Ya, artinya gini, ya kita jangan selalu mengira bahwa ketika Allah menguji kita itu Allah sedang menjauh dari kita, ya. Tetapi ketika Allah memberikan nikmat itu Allah sedang mendekat sama kita. Ini kan sebenarnya pernyataan yang kayak ini dibantah oleh Allah di dalam surah Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Ada manusia yang ketika dia diberikan nikmat, ya dibukakan kebaikan kepadanya, dia bilang Allah sedang memuliakan aku gitu kan. Nah, kemudian
di ayat berikutnya ada manusia yang ketika Allah uji dia dengan sempitnya rezeki, dengan masalah, dia bilang Allah sedang menghinakanku. Allah bantah, kalla, itu bukan. Ya, dunia itu, masalah itu bukan tolak ukur bahwa Allah mencintai dia atau membenci dia. Seperti itu. Jadi masalah itu justru masalah ada itu bukti bahwa Allah mencintai hambanya, ya. Jadi ketika kita dalam misalnya punya masalah gitu ya, kita terima saja. Iya, mudah-mudahan ini sebagai penggugur dosa kita nikmati, ya, dalam artian kita ridho terhadap keputusan Allah seperti itu ya. Tapi tetap ada ikhtiar ya agar kita bangkit kembali seperti itu. Justru ketika kita diuji sama Allah misalnya dengan suatu masalah, ya sebenarnya Allah itu ingin kita lebih banyak lagi, mungkin lebih banyak waktu berdoa lagi gitu kan, ya banyak waktu ibadah khusus yang selama ini mungkin kalau kita banyak nikmat, ya justru kita banyak menghambur-hamburkan waktu yang jarang kita berduaan sama Allah atau jarang melakukan amal sholat. Ya seperti itu ya. Jadi paradigma kita terhadap masalah itu jangan sampai teman-teman bahwa Allah sedang mengucilkan aku. Justru di situ titik baliknya ya. Ya, titik baliknya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bermain sama anak ya, kita buang anak itu ke atas, anak itu akan tertawa kan? Pasti karena dia akan tahu bahwa kita akan menangkapnya gitu kan. Nah, sekarang Allah misalnya yang memberikan kita masalah, apakah kita tidak yakin bahwa Allah akan menangkap kita gitu kan? Artinya Allah akan membantu kita. Ya, keyakinan seperti ini harus ada bagi seorang beriman gitu ya. Jadi jangan sampai justru ketika kita ada masalah, justru pada saat itu momen balik gitu ya, untuk kita lebih dekat kepada Allah, dan husnuzon kita harusnya makin tinggi bahwa Allah ini cara Allah mengangkat derajat saya karena mungkin selama ini saya ibadahnya nggak maksimal. Jadi ya itu jalan pintasnya Allah kasih musibah. Wallahu a'lam. Ya kurang lebih seperti itu Teh Re. Maaf ya. Itu yang bisa saya jawab gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Ustaz atas jawabannya. Tere, terima kasih atas pertanyaannya sahabat sekalian, karena waktu sudah menunjukkan jam 6.18 ya. Ustaz untuk memimpin doa dulu nih. Mohon maaf untuk doa penutup. Ustaz siapa? Sebelum ke depan, sebelum informasi. Silakan Ustaz untuk di Ustaz siapa? Ustaz Dea, Ustaz siapa nih? Ustaz Ahmad Jaji aja. Ngeborong Mas ya. Diborong aja Ustaz. Ini Ustaz yang Deanya lagi ini nih. Lagi repot. Ya, bismillah. Kita berdoa ya, semoga Allah semakin menjaga kita, ya memudahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah, membuka segala kebaikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahyahum wa mamatuhum innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kami kebaikan itu kebaikan dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya, dan perlihatkan kami keburukan itu adalah keburukan dan jauhkan kami darinya. Allahumma tawaffana muslimin wa alhaqna bis salihin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan menjadi muslim dan kumpulkan kami bersama orang-orang soleh. Allah makfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan yang halal bagi kami dan hindari kami dari hal-hal yang haram. Allah makfina bihalalika an haramik. Allah ma'aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan karuniamu saja, dengan engkau saja. Ya Rabbal Alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, memperbaiki teguhkan kami dari Islam dan iman, dan jauh kami dari segala fitnah dalam anfusana illam tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami segala kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, dan jauhkan kami dari segala keburukan yang ada. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa sahabat kami, kullal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mangga, Bah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekalian, terima kasih Kang Ustaz atas pejangannya, atas doanya, dan semoga apa yang kita kerjakan hari ini dapat istiqomah untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala ya tentunya. Sekalian, acara selanjutnya itu informasi kegiatan bergerak dan Dunrat. Silakan kepada Kang Dani, kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz Jazi. Ini sudah hampir 1 tahun lebih kita tidak bertemu dari tahun 2001. Ya. Alhamdulillah, sebelum perang Rusia ya. Iya, sebelum perang Rusia. Insya Allah nanti segera kita jadwalkan silaturahim. Juga buat teman-teman Dunrat, mudah-mudahan kalau jadi terrealisasi pekan depan hari Ahad tanggal 20 atau tanggal 27-nya nanti kita komunikasi di grup. Kita akan kopdar bertemu silaturahim setelah berapa lama, hampir 4 bulanan kita tidak bertemu bersama. Insya Allah kita akan silaturahimnya di tempat barunya Ustadz Irgi ya. Insya Allah di Ustadz Irgi. Jadi nanti saya minta tanggalnya karena tempatnya buat ngobrol enak, gede, luas ya. Jadi nanti kita kondisikan sekalian ini support beliau sebelum ke Mekah nih. Jadi beliau masih mau kembali lagi ya? Masih ya, sepertinya mah pengennya kembali lagi, cuman masih dibangun dulu sama Ustadz Nurdin di Mekah. Dan insya Allah nanti tanggal 20-27 nanti dikoordinasikan sama Teh Hilda dan Kang Dea mungkin untuk kopdar Dunrat ya. Insya Allah Ustadz juga harus hadir ya silaturahim ya, karena kita akan bahas ke depan nih tentang bergerak. Kalau bisa jangan tanggal 26-27. Saya ada jadwal. Oh, mungkin ya berarti tanggal 20 mudah-mudahan ya, insya Allah insya Allah dikondisikan. Dan alhamdulillah hari ini bismillah teman-teman di Dunrat, siapapun yang mau ikut, kita silaturahim sekalian mabit, berbagi inspirasi bersama santri di Sukabumi, pimpinannya Ustadz Sandi, Mabda Islam. Insya Allah kita berangkat hari ini jam 11 siang dari Kolmas, cabang Kolmas. Kita akan masak nasi kebuli kurang lebih 300 sampai 350 porsi. Alhamdulillah saya sudah belanja kurang lebih 33 kilo ayam dan 33 kilo nasi atau berasnya. Jadi insya Allah untuk yang nasi kebulinya dibanyakin karena sebetulnya total santri dan para asatid di sana itu 300. Kemarin kita kasih 250 itu buat para asatidnya, jadi biar tidak dulu dapat burgernya. Jadi untuk burgernya nanti 250 tetap, tapi dikondisikan kalau memang misalkan nanti ada donasi tambahan atau rezeki tambahan, insya Allah kita ikhtiarkan. Jadi kalau Ustadz ada waktu juga, Ustadz Jaji hari ini kita ke Sukabumi dadakan, pulangnya besok, ayo ditunggu. Saya ada meeting hari ini. Masya Allah. Meeting mau bikin mushaf itu kan, mushaf. Jadi Al-Qurannya mau cetak insya Allah, jadi barakallah. Semoga dimudahkan ya Ustadz. Amin. Mudahkan. Ya insya Allah jam 11 berangkat, Abah ngiring ke? Aduh, ini si dedeknya masih rewel nih. Aduh, ada anasir yang jahat nih. Doanya ya Pak Ustadznya nih, ada anasir jahat. Ini udah mau nenek nih si dedek. Pak dokter. Insya Allah. Jadi insya Allah honeymoon tuh. Ayo honeymoon jadi setelah dia acara di Sukabumi, mudah-mudahan kalau jadi juga kecelakaan Pak dokter, kecelakaan kemarin. Jumat depannya insya Allah kita berangkat ke Bogor ya, ke Tahfidz Gaza.
atau mungkin bisa disatukan sama Muslim Bilioner Pak Haji Dea. Nanti dikondisikan karena Tafiz Gaza sudah dari 3 bulan yang lalu ngontak dan bahkan silaturahim ke Cimahi, Ustadz Yusman. Kebetulan katanya masih adik kelasnya Ustadz Kiai Uus di Banten, di Bekasi. Jadi kita ditunggu di sana silaturahim, mudah-mudahan nanti bisa disatukan sama Muslim Bilionernya Dr. Andika ya. Itu saja paling Bah untuk kegiatan hari ini, ditunggu jam 11 yang mau ikut mangga. Sama minggu depan kita kopdar mudah-mudahan tanggal 20 atau tanggal 27 ya insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan kepada sahabat sekalian, kepada Ustaz Jaji yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Alhamdulillah, semoga apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat dan tentunya mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majid. Majelis asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat bergerak, selamat beraktivitas sahabat sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup ya. Syukran Ustaz. Ya, Segera silaturahim nanti dikabarin ya. siap, insyaallah. Barakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di kelas ya.